Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Faiz Aditya nih. Nah, memiliki sebuah BMW adalah impian semua orang. Nah, kita semua tahu kalau misalnya branding dari sebuah BMW itu udah terbentuk bagus banget di Indonesia. Nah, tapi kita semua tahu kalau BMW itu emanglah nggak murah dan harganya mahal. Nah, pasar mobil bekas bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian nih yang pengen nyobain pengalaman ngerasain mobil Eropa tuh seperti apa. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin pada kalian sekaligus gue nge-share pengalaman pribadi gue terhadap kepemilikan sebuah BMW bekas. Ini mobil ini sebelah gue tahun 2016, gue beli tahun lalu. Sekalian gue nge-sharing ke kalian bagaimana sih impresinya selama 1 tahun memakai mobil ini. Nah, gue bakal bahas di video kali ini. Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Oke, tips pertama di saat kalian pengen membeli sebuah BMW bekas, yaitu cara yang paling basic adalah ngecek fisiknya nih guys. Nah, cek fisik tuh nggak cuma BMW ya, semua mobil second pun kalian pasti harusnya cek fisik. Nah, mulai dari eksterior, interior, cek mika lampunya. Biasanya kalau lampunya belum LED itu biasanya mika lampunya suka kuning. Terus juga apakah ada lecet atau segala macam. Nah, ini merupakan tips yang paling mudah. Kenapa? Karena ya hanya membutuhkan ketelitian saja. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin kedua yang harus kalian cek ketika ingin membeli sebuah BMW bekas adalah kilometernya nih guys. Nah, cuma di lapangan pada kenyataannya adalah sangat jarang BMW second itu kilometer rendah, which is kayak udah kebanyakan tuh kilometernya kilometer tinggi semua, kayak 50.000, 60.000 kilometer, 70.000, dan itu sebuah fakta ya. Kalian bisa cek sendiri di sosial media dari bukan Tokopedia, mungkin kayak OLX kayak gitu-gitu, di platform-platform jual beli mobil bekas itu rata-rata mobil BMW bekas itu kilometer udah gede-gede. Nah, cuma itu nggak akan menjadi masalah kalau misalnya kalian punya poin yang ketiga ini. Poin ketiga ini adalah poin terpenting dari semua poin yang mau gue sampaikan pada video kali ini, yaitu adalah pastikan ketika kalian membeli sebuah BMW, warrantinya itu masih hidup. Nah, warranti itu apa sih? Warranti itu semacam garansi resmi dari BMW-nya kalau misalnya sampai amit-amit ada masalah dengan mobilnya kayak ganti spare part atau apa, nah kalian tuh nggak ngeluarin uang sama sekali guys. Nah, tapi sayangnya warranti ini hanya bisa maksimal 5 tahun umurnya dari pembelian mobil baru. Jadi misalnya kalau misalnya beli BMW baru itu by defaultnya dapat warranti selama 3 tahun. Nah, cuma bisa di-extend selama 2 tahun itu dengan cara menambah uang lagi, tentunya bayar ke BMW sekitar 20 jutaan per tahunnya. Nah, itu menurut gue masih sangat worth it ya, mengingat spare part mobil seperti ini tidaklah murah. Jadi buat gue mungkin kalau misalnya kalian beli BMW yang umurnya lebih di atas 5 tahun, nah kalian juga harus agak hati-hati nih, karena udah pasti warrantinya udah nggak ada. Nah, kalau misalnya umurnya masih 4 tahun atau belum bulat 5 tahun, nah pastiin cari yang warrantinya masih hidup. Nah, gue sebagai contoh aja nih, pas gue ngambil mobil ini tahun 2021 tahun lalu, itu memang kondisi tidak 100% sempurna. Nah, salah satu contohnya adalah DRL lampu kirinya ini, itu belang. Nah, itu gue kasih fotonya kayak gini. Nah, itu gue juga awalnya kaget kan, kayak kok ini lampunya nggak ini, iya mas ini emang kondisinya minusnya kayak gini. Nah, akhirnya pas saya cek, dikasih tahu sama penjualnya, ini masih hidup kok mas, warrantinya bisa langsung diklaim aja ke BMW-nya. Nah, habis itu gue langsung lakuin aja ke BMW itu, gue check up semua, apa yang harus diganti. Akhirnya ternyata pas di scanning mobilnya ini lumayan banyak part yang diganti. Kurang lebih sekitar total 70 jutaan lah itu total dari spare partnya kalau totalin, dan gue nggak keluar uang spesial pun karena gue masih punya warranty yang hidup itu. Nah, jadi menurut gue warranty ini penting banget buat kalian yang mau punya BMW bekas, karena ini bisa salah satu menjadi penyelamat buat kalian dan nggak menjaga biar kantong kalian tuh nggak jebol. Lanjut poin keempat. Nah, kali ini gue pakai topi ya guys, karena di luar lagi terik banget, jadi pakai topi aja biar nggak terlalu silau. Oke, poin keempatnya yaitu adalah cek mobil yang ingin kalian beli, BMW yang ingin kalian beli ke ATPM atau ke bengkel resminya BMW. Kenapa? Karena itu adalah cara teraman ya. Kenapa? Karena ya itu udah BMW langsung, jadi ya pasti semua terpercaya lah, dan kita pasti memberikan kepercayaan mobil yang akan kita beli kepada orang yang lebih berpengalaman dan ahli di bidangnya. Dengan begitu, ya memberikan peace of mind juga lah buat para calon pembelinya. Lanjut poin kelima. Nah, poin kelima kali ini adalah poin yang mungkin bisa dimanfaatkan buat sebagian orang ya. Nah, yaitu adalah memanfaatkan teman kalian
yang mungkin hobi main mobil atau misalnya spesialis BMW untuk mencarikan mobil bekas BMW ini. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman pribadi gue juga. Gue juga kebetulan pas nyari unit ini itu lewat temen gue yang dia anak BMW gitulah. Terus ada gue titip sama dia kayak, bro, lo ada unit nggak BMW seri F30 warna hitam gini. Nah, maksudnya dengan kita meng-approach teman kita yang mungkin tahu di bidangnya, itu kan memberikan apa ya, kayak kita memberikan trust pada dia gitu loh. Dan dia juga secara tidak langsung pasti kalau misalnya memberikan kita barang yang kurang bagus pasti akan ada rasa nggak enak karena temen loh gitu. Jadi ini poin yang sangat jadi benefit juga buat kalian-kalian yang punya teman anak mobil, terkhusus yang anak mobil BMW ya. Nah itu bisa kalian jadiin apa ya, tempat atau jadi semacam jembatan lah untuk bisa membeli BMW bekas tersebut. Nah itu kita lanjut poin ke-6. Poin yang ke-6 ini adalah mungkin kalau kalian-kalian yang mungkin tidak memiliki atau kekurangan terhadap poin-poin yang udah gue jelasin barusan, yaitu adalah bisa datang langsung ke BMW Astra Used Car Center di Jakarta Utara, Sunter. Nah ini adalah dealer resmi BMW yang khusus menjual BMW bekas nih guys. Nah itu mungkin apa ya, ketika kita beli BMW resmi dari dealer kan pasti kan ada kayak semacam rasa tenang gitu loh, kayak oh ini kita beli dari penjual resmi nih dari BMW-nya. Nah itu bisa memberikan salah satu referensi juga buat kalian yang mungkin ingin membeli BMW bekas tapi tidak tahu harus kemana. Nah kalian bisa langsung cek Instagramnya aja atau di Google BMW Astra Used Car Center Jakarta Utara. Nah tapi mungkin ada sedikit minusnya kalau misalnya beli di tempat kayak gitu tuh, mungkin harganya memang sedikit di atas pasar, tapi Anda mendapatkan jaminan berupa servis gratis atau bahkan garansi 1 tahun untuk spare partnya. Jadi ya memberikan rasa tenang juga lah kalau kalian tidak membeli sebuah barang yang zonk. Nah sekarang kita lanjut ke poin terakhir, yaitu poin ke-7, yaitu test drive. Let's go. Oke, sebelum kita test drive kita pakai seatbelt dulu guys. Safety number 1. Safety can be fun. Oke, poin terakhir ini adalah test drive. Ini adalah cara yang paling umum dilakukan ya, karena ya kita kan bisa tahu mobil itu bagus atau enggak karena kita cobain gitu. Kayak kita ngetes semua yang ada di mobil ini, dari lampu sen, pedal gas, rem, air wiper keluar apa enggak, wipernya udah tua atau enggak, AC-nya dingin atau enggak, kaki-kakinya bunyi atau enggak, terutama untuk mobil-mobil BMW tua atau mobil tua tuh biasanya PR di bagian kaki-kaki. Jadi kalau misalnya lagi jalan ada bunyi ngikuk, nah di kaki-kakinya itu harus dicurigai itu kenapa gitu. Melalui test drive itu bisa dicek, karena kalau sekedar cuma lihat cek fisik doang terus habis beli, nah itu tidak bisa menjamin guys. Jadi harus di test drive terlebih dahulu. Terus juga ya sekaligus kalian merasakan apa ya, sedikit impresi dari mobil itulah, karena kan sebelum beli mobil kita juga pengen tahu rasanya seperti apa sih gitu. Walaupun terus mungkin nggak sampai dibawa ke jalan tol ya, tapi at least kalian bisa ngerasain itu feels-nya pas berada di dalam mobil itu kayak gimana gitu. Kalau Bapak Rio sendiri gimana first impression-nya waktu itu pas nyobain bawa naik BMW Pak? Mantap, ngebut ya iyalah BMW aja kenceng tuh. Nah, ya emang bensinnya agak X-Max-nya pakai Ohlins anjir. Terus juga ya sekalian cek kalian pas lagi test drive itu juga sekalian cek dari interiornya, apakah ada yang minus atau ada bagian kulit atau leather yang udah usang atau yang udah jelek. Nah itu bisa kalian jadi pertimbangan juga, dan mungkin bisa jadi alasan Anda untuk bernego kepada penjual kayak ini kurang di ini nih, udah nggak bagus. Nah itu kan bisa jadi alasan tuh untuk bisa menegosiasi. Apalagi kan mungkin kalau duitnya nggak pas terus pengen punya BMW second kan agak tricky gitu lah ya, kalau misalnya harganya masih cukup lumayan tinggi. Nah itu bisa jadi kalian jadi alasan tuh untuk bisa nego. Terus cek AC-nya apakah dingin apa enggak gitu. Tapi mostly sini AC dingin banget sih. Kayak nyalain satu kipasnya level 1 aja tuh udah dingin banget. Terus cek apa lagi ya, semuanya lampu-lampu nih, lampu kabin semua segala macam cek-cekin. Electric seat-nya masih bekerja atau enggak, gearnya pergantian giginya masih halus apa enggak gitu. Ya standar lah guys ya, at least bisa ngerasain secara general lah gitu. Mungkin the rest-nya baru bisa kalian rasain pas benar-benar udah dibawa pulang mobilnya dan pemakaian lebih dari 2 bulan gitu guys. Oke, barusan adalah 7 tips yang gue share kepada kalian ya, cara-cara membeli BMW bekas. Nah, apabila kalian ada cara-cara lain yang lebih efektif, kalian bisa share nih di kolom komentar di bawah. Nah, kalau kalian juga pengen gue nge-review motor atau mobil untuk next kontennya, nah kalian juga bisa komen di bawah. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!